Yo, what's up? Balik lagi bersama saya. Saya di sini balik lagi, guys. Tidak sendirian. Lampu merah putar. Apa kabar kalian semuanya? Pada baik-baik saja? Semoga sehat-sehat saja. Lupa berbaik hatilah kepada orang. Ini gue mau nge-react lagi, guys. React film Jakarta terus pribadi. Yuk langsung saja ke videonya. Yo, what's Daripada penasaran, kita langsung mulai aja yuk ke ceritanya. Film dimulai saat seorang aktor tambahan bernama Dom diperlakukan tidak adil oleh para kru, yang mana rambutnya kayak sekarang, guys? Mulai saat itu ia dihajar betulan oleh pemain yang lain. Tidak terima dengan hal tersebut, Dom kemudian menghajar salah satu kru. Hingga akhirnya ia pun memilih pergi dari lokasi syuting. Alasan ia cerita ini dulu sudah dibikin ya. Aktor apa ya, lupa lagi dulu. Pernah dibikin. Sekarang dibikin lagi 2022. Cuman ada di bioskop. Cuman yang kayak dulu ya. Orang lain dapat merantau ke Jakarta, yaitu untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Tidak putus asa, Dom lalu mendatangi salah satu tempat casting. Namun saat ia diminta untuk berfoto yang hanya menggunakan celana dalam, ia pun sangat emosi dan langsung pergi dari tempat casting tersebut. Bisa dibuka sedikit resletingnya? Tai! Ya Allah, bukan buat... Singkat cerita, setelah belanja di minimarket, Dom melihat seorang wanita bernama Pinkan yang saat itu mobilnya sedang mogok. Dom lalu menawarkan diri untuk mendorong mobilnya. Namun, Dom meminta si Pinkan untuk membayarnya. Sesaat kemudian, Radit yang merupakan pacarnya si Pinkan kemudian Dom untuk tentunya mendorong mobil. Bayar goceng. Tai, goceng doang. Dom lalu bertanya ke mereka mengenai tempat tinggal yang murah, karena sekarang ia tidak tahu harus kemana. Di sini mereka berdua lalu mengajaknya pergi ke tempat tinggal yang murah. Dalam perjalanan, Dom memberitahu kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Seriusan aktor? Iya aktor, tapi masih coba-coba kak. Sesampainya di sana, Pinkan kemudian mengajaknya bertemu dengan ibu kontrakan. Setelah KTP-nya diperiksa, si ibu berpesan untuk tidak boleh memakai narkoba. Nih, 8. Setelah masuk ke dalam, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit yang akhirnya tahu kalau dia ternyata adalah bandar narkoba. Bang, Roni ketangkep. Perlu diketahui, ternyata si Dom ini adalah seorang pemuda yang haus akan karena pada saat itu dirinya melakukan VCS dengan seorang wanita. Tiba-tiba Pinkan masuk dan melihat kejadian tersebut. Pakai baju lo. Tak lama kemudian, Radit juga ikut masuk. Karena si Dom ini sudah tidak punya uang, ia pun meminta pekerjaan ke mereka. Meskipun ia sendiri tahu kalau pekerjaan tersebut tidak baik. Gue join ya. Setelah tas dan juga pakaiannya diperiksa, Dom akhirnya diterima kerja mengingat beberapa tertangkap oleh polisi. Singkat cerita, Dom diajarkan bagaimana caranya menimbang serta memasukkan narkoba ke dalam bungkus permen. Jika benar Dom adalah seorang aktor, dia diminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berakting ketika menjadi kurir narkoba agar tidak dicurigai. Setelah itu, Dom diberikan HP dan diminta untuk langsung mengganti nomornya jika barang sudah diantarkan. Satu lagi, jangan pernah lu kurang-kurangin tuh barang. Singkat cerita, Dom langsung praktek cara memasukkan barang haram tersebut ke dalam bungkus permen. Sebelum mengantarkan paket, Dom diajak dulu ke sebuah barbershop milik Radit yang dibelikan oleh Pinkan. Saat akan berangkat, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi. Dan Dom diminta untuk mengantarkan paket tersebut besok saja. Mau nganternya besok aja, Putri kena. Keesokan harinya setelah janjian, Dom
Jadi di sini itu Jakarta keras. Dom kemudian menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Tak lama kemudian terlihat seorang wanita yang langsung mengambil barang haram tersebut. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor HP-nya. Setiap harinya Dom disibukkan dengan pekerjaan barunya tersebut. Sore harinya, karena kerjanya sangat bagus, Radit lalu mengajaknya untuk pesta narkoba di kamarnya. Sekarang kita party di kamar gua. Bersama dengan salah satu temannya Radit yang bernama Pai, mereka berempat kemudian langsung memulai pesta narkoba. Keesokan harinya, Dom diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305. Namun saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Padahal Dom sudah mengemas barang haram tersebut dalam bentuk makanan. Wagyu beef burger. Burger? Saya nggak pesan burger. Merasa nomor kamar hotelnya sudah benar, Dom kembali mengetuk pintu hingga akhirnya si wanita itu mengaku kalau dia memesan burger. Oh iya deh, saya pesen. Sian, bilangnya nggak pesen. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu, Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita tersebut kemudian langsung mengambil barangnya yang ternyata pria yang sedang tidur itu adalah si Dom sendiri. Setelah itu, Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini, Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya menggunakan sebuah plester, agar orang lain mengira itu cuma luka biasa. Tapi lu plester aja di tangan biar kayak luka. Dalam perjalanan, Dom segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plester. Setibanya di bandara, Gue baru tahu aja berapa menyebutkan. So, udah tahu guys. Kita lihat dulu. ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana. Setelah itu, Dom langsung menempelkan barang tersebut di sebuah kursi. Ini kalau ada di dunia nyata gokil sih, berani nganterin barang ke bandara. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat hiburan malam, yang dimana saat itu Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut. Ketika itu, Dom membawa seorang wanita masuk ke dalam sebuah toilet. Setelah keluar, Pinkan yang mengetahui mereka sudah berbuat apa, kemudian menasehati untuk jangan memakai perasaan. Bukan siapa-siapa, Kak. Dan pakai rasa lo. Dalam perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pinkan sudah mulai menyukai Dom. Ia berpikiran seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka sewaktu di toilet. Lu jangan gila deh. Lu becek kan ngeliat dia? Karena si Radit ini orangnya sangat cemburuan, ia pun menyuruh mereka untuk turun. Kemudian Radit menyuruh pacarnya itu untuk mencium si Dom saat itu juga. Sekarang kalian ciuman. Di sini Dom hanya bisa diam karena ia sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Sakit lo ya. Keesokan harinya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirimkan barang ke salah ibunya sedang tidak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam, Dom terkejut melihat ada seorang bayi. Ibunya bekerja sampai malam meninggalkan kedua anaknya. Di sini Dom merasa sangat kasihan dengan mereka. Sebelum pergi, Dom menyimpan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di meja. Suatu ketika, Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena barang itu belum diambil juga, ia pun menelpon Radit memberitahukan hal tersebut. Di sini Radit menyuruhnya untuk cepat pergi. Rasanya gua nggak enak, Bang. Ya udah lu cabut aja. Baru juga mau pergi, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh polisi. Cepat-cepat guys.
kan lebih Bawa aja ke kantor. Bersama si Radit dengan para polisi, namun dia berhasil mengeluarkannya dari dalam penjara. Di dalam kamar, Dom menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok. Mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, main film, ketemu Chico Jericho, tetap Pak Jokowi, dan yang terakhir mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat ia inginkan. Namun sekarang ia justru masuk ke dunia hitam ibu kota. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Saat akan turun, Dom mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Kansa. Gua Kansa. Gua Dom. Setelah bertanya mengenai pekerjaannya, Kansa memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat. Singkat cerita, setelah mereka lumayan dekat, Kansa lalu mengajaknya untuk melihat pekerjaannya sehari-hari. Umur dan bahagia. Buka dikit. Jo. Setelah itu, Dom diajak mampir dulu ke kosannya. Di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Saat itu, Dom berpikir keras setelah mendengar bahwa penyesalan itu bisa membunuh seseorang. Ada orang sadar kalau penyesalan itu bisa ngebunuh hidupnya. Hari ke hari hubungan mereka terlihat semakin lebih dekat. Dan saking dekatnya mereka... Ya kalian tahulah mereka ngapain. Dah, lagi. Setelah pulang, Dom kembali menonton film action bareng si ibu kos dan juga penghuni yang lain. Sementara itu, Radit hampir saja membunuh pacarnya sendiri setelah tahu kalau dia sudah tidur dengan pria lain. Meski begitu, Radit merasa sangat bersalah mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu olehnya. Suatu ketika, saat akan mengantarkan paket, Dom akhirnya bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting. Dom jelas sangat senang karena akhirnya ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut. Bang, mirip yang mentor dah. Setelah itu, Dom meminta Chico untuk memberikan selamat kepada temannya yang saat ini sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur. Dengan santainya, Dom lalu menaruh barang haram tersebut yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli setelah ia pergi. 5 menit lagi ya, standby ya. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran. Setelah barang tersebut diambil, wanita itu lalu menawarkan sebuah pekerjaan dan dia meminta untuk jangan pernah mengganti nomor HP agar bisa dihubungi. Kamu jangan ganti nomor dong, saya susah banget cari kamu. Oke. Hal mengejutkan terjadi karena ternyata si Radit ini sering melakukan dengan si ibu kontrakan. Waduh, parah sih. parah. Main ibu guys. Giliran ceweknya yang kayak gitu malah ngamuk, dasar cowok. Malam harinya, Dom memutuskan untuk merubah penampilannya layaknya seperti seorang waria. Kemudian, Dom menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambil. Sesaat setelah itu, datang seorang waria yang mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dom seketika menangis merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya, Dom meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting. Akan tetapi, Radit langsung mendorongnya yang Cowok keren, ganteng, bisa bawa mobil. Dia dapat pekerjaan baru. mana hampir saja terjadi perkelahian. Setelah itu, Dom mencoba untuk meminta maaf. Setelah masalah ini dianggap selesai, Radit menyuruhnya untuk menjemput Pinkan karena nanti malam dia harus mengambil barang. Lo yang jemput Pinkan. Gue mesti ngambil barang.
Singkat cerita, setelah menjemputnya, Dom mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Lu mau ke Ancol gak? Di sana, Pinkan terlihat merasa sangat nyaman dengannya. Dan setelah kembali masuk ke dalam mobil, kalian pasti udah tahu adegan selanjutnya tuh bakal kayak gimana. Sepulangnya mereka, Dom yang baru saja selesai mandi, seketika dibuat panik dengan suara tangisan si Pinkan. Alasan ia menangis, ternyata si Radit ini sudah tertangkap oleh polisi. Dom kemudian pergi mencari tahu penyebab Radit tertangkap. Dan ternyata yang sudah menjadi cepu selama ini adalah si Pai, teman baiknya sendiri. Di sisi lain terungkap bahwa si ibu kontrakan ternyata seorang pecandu berat. Sementara Bye guys. Bye. Wah, mantap. itu, Dom akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom sempat menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan dengan perpisahan mereka, berakhir juga untuk filmnya guys. Menurut kalian gimana guys? Udah dulu guys, udah segitu dulu ya guys. Kita cari lagi video part-part yang lainnya. Thank you for watching video. Bye guys.